berhubungan biologis dengan istrinya supaya cepat lupa, tidak mengingat perempuan tadi. Setelah itu, setelah berhubungan dengan istrinya, beliau mandi janabat. Kata beliau, syahwat yang terbaik adalah disalurkan pada jalur yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, ibu nyai, para ulama, para sadah, segenap keluarga besar zuriyah Al-Maghfurlah Romo Ki Haji Anwar, para wali santri, para hadirin hadirat, Ibu Khafifah beserta rombongan yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sedikit sebagai pengantar. Ada sebuah tafsir karya orang Spanyol, Imam Qurtubi. Di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Di situ diterangkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menaiki onta, dihalangi oleh iblis. Jadi iblis itu memegang tali kekang onta Nabi Muhammad untuk diarahkan ke jalan yang bukan sebenarnya. Nabi Muhammad naik onta, kemudian tali kekang onta itu dipegang oleh iblis, diarahkan ke jalan supaya salah jalan oleh iblis. Ketahuan oleh Jibril. Akhirnya iblis ini diusir oleh Jibril dengan teknis malaikat cara mengusirnya. Kemudian diusir oleh Jibril itu sampai terlempar di negara India. Jadi iblis itu pernah terlempar ke negara India karena dilemparkan oleh Jibril, karena mengganggu ontanya Nabi Muhammad SAW. Tulis Imam Qurtubi dalam tafsirnya Ahkamul Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di sini ada 3 makhluk. Ada Muhammad, ada Jibril, ada iblis.
Muhammad dalam Al-Quran disebut 4 kali. Kalau Ahmad 1 kali. Dari 4 kali kata Muhammad disebutkan di situ Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan sahabat yang membersamai Muhammad semua tegas, bukan berarti radikal, tegas, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, integritas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi sesama orang beriman, sesama muslim, sesama sahabat. Di sini terbaca Muhammad itu karakter sahabatnya itu selalu kasih sayang sesama mukmin. Saudara atau bukan saudara, senasab atau bukan satu nasab, seorganisasi atau bukan organisasi, separtai atau bukan partai, sealiran politik atau bukan aliran politik yang sama, tetapi saling menyayangi. Itu didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Jibril dalam Al-Quran disebut 3 kali. Jadi lebih sedikit. Kalau Muhammad 4 kali, kalau malaikat Jibril dalam Al-Quran 3 kali. Ternyata Jibril itu potensinya adalah mengirimkan ilmu pengetahuan intelektual, mengirimkan wahyu dalam tempat memori penampungan ilmu pengetahuan manusia. Itu Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbi. Maka sesungguhnya Jibril yang menempatkan wahyu dalam hati Muhammad, mengirimkan wahyu, mengirimkan ilmu, itu Jibril semua. Wahyu masuk dalam hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril. Ilham masuk dalam hati orang yang bijaksana, Jibril. Ilmu laduni masuk dalam hatinya para ulama yang salih, Jibril. Ilham masuk pada hati para wali, Jibril. Itu Jibril. Karena Jibril itu peranannya diantaranya kata Al-Quran mengirimkan ilmu dalam hati manusia. Fa innahu nazzalahu ala qalbi. Jibril. Yang ketiga, Iblis. Iblis dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Lebih banyak. Hati-hati. Iblis dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Tidak sedikit. Muhammad 4 kali. Jibril 3 kali. Baru 7. Tapi iblis dalam Al-Quran disebut 11 kali. Luar biasa. Hati-hati ya. Karena iblis disebut dalam Al-Quran 11 kali. Di antaranya tipologinya sombong, menolak kebenaran, aba wastakbara. Kemudian punya tentara. Wa junudu iblisa ajma'un. Punya tentara. Nah, 3 inilah akan saya kupas secara detail bagaimana Muhammad SAW
kemudian bagaimana Jibril, dan bagaimana iblis. Inilah sebagai pengantar ceramah saya belum pidato, baru pembukaan. Saya nunggu tehnya ini belum datang. Nanti akan saya kupas bagaimana tentang tiga makhluk ini. Ada satu catatan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Target operasi iblis. Siapakah yang ditargetkan iblis? Siapa yang gagal? Siapa yang berhasil? Iblis melakukan operasi penggodaan, pembisikan, mempengaruhi orang yang asalnya hartanya halal menjadi haram. Orang yang asalnya bijaksana menjadi hilang bijaksananya. Orang yang asalnya adil hilang adilnya. Orang yang asalnya jujur begitu lihat uang hilang jujurnya. Orang yang asalnya amanah begitu punya kedudukan hilang amanahnya. Itu godaan semua. Ulama yang asalnya berada dalam marwah keulamaan, terjaga keulamaannya, begitu offset keluar ulama itu, offset, ada ulama yang offset, hilang keulamaannya, hilang kekiaiannya. Kenapa ini terjadi? Ternyata iblis itu pernah melakukan operasi penggodaan kepada sahabat, tidak berhasil karena sahabat mengikuti sunnah Nabi. Kepada tabi'in tidak berhasil. Nah, setelah tabi'in itu manusia sedunia ini baru bisa dipengaruhi oleh iblis. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu peranan para kiai, para ulama, para wali, para habaib ulama, sadah sangat dibutuhkan untuk membimbing umat manusia ini dari pengaruhnya iblis. Bagaimana pengaruh ini tidak penetrasi dalam hati manusia? Bagaimana iblis tidak infiltrasi dalam hati manusia? Pertama, dibutuhkan cahaya. Nah, inilah tema nur. Karena di sini di pondok pesantren apa ini? An-Nur 2, ada An-Nur 1, An-Nur 2, An-Nur 3 ya. Kita akan membahas nur menghadapi iblis. Di dalam Al-Quran, nur itu cahaya. Terdapat 43 kali dalam Al-Quran. Kata nur dalam Al-Quran 43 kali. Di dalam Al-Quran, nur itu ada 43 kali. Nanti akan kita bahas. Pertama, orang yang bisa mengendalikan godaan itu harus ada nur wirai. Apa namanya? Nur kewiraian. Ini pondok An-Nur. Nur dalam Al-Quran 43 kali. Nanti akan kita bahas. Kalau 43 kali kita bahas satu persatu, mungkin 3 hari di sini. Nur pertama, nur wirai. Wirai itu berat. Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat perempuan
melihat perempuan lewat. Ada perempuan lewat, sekilas spontan Nabi kita melihat perempuan lewat. Begitu melihat perempuan yang lewat, Nabi kita bergegas untuk menggauli istrinya supaya tidak mengingat perempuan tadi. Teorinya ya. Jadi ada perempuan cantik lewat. Ada perempuan cantik lewat. Nabi Muhammad melihat. Begitu melihat, Nabi Muhammad segera untuk menggauli istrinya. Berhubungan biologis dengan istrinya. Supaya cepat lupa tidak mengingat perempuan tadi. Setelah itu, setelah berhubungan dengan istrinya, beliau mandi janabat. Kata beliau, syahwat yang terbaik adalah disalurkan pada jalur yang halal. Syahwat nafsu yang terbaik disalurkan pada jalur yang halal. Jadi kalau ada uang haram lewat, kita cepat-cepat lihat uang kita sendiri yang halal. Paham ya? Kalau ada uang sliwar-sliwar yang haram atau syubhat, cepat-cepat kita langsung melihat uang kita sendiri yang halal. Entah pertanian kita, entah ternak kita, entah dagangan kita, warung kita, usaha kita yang halal. Supaya kita tidak berlama-lama untuk mengingat memori godaan uang haram tadi. Itu caranya Nabi Muhammad SAW. Misalnya lagi, ada godaan lagi. Misalnya ya, saya tanya pada kita sendiri, bapak-bapak ini kalau disuruh milih surat-surat Al-Quran dengan surat tanah, milih mana? Surat-surat Al-Quran dengan surat tanah, milih mana? Nah ini kan menggoda. Kalau surat Al-Quran dapatnya ilmu, hafal Quran, tafsir Quran. Kalau surat tanah dapatnya tanah, sertifikat. Tapi lebih berat mana? Kehilangan surat tanah dengan kehilangan surat Al-Quran. Lupa ayat Quran dengan lupa naruh sertifikat. Sedih mana? Kehilangan surat-surat Al-Quran dengan kehilangan surat-surat tanah. Sedih mana kita itu? Beda. Ketika teori, orang tahu kalau jamaah itu pahalanya begini. Kalau orang sholat berjamaah pahalanya begini. Tapi saudara punya anak, anaknya tidak berjamaah, dan anaknya menghilangkan motor, mana yang lebih dimarahi? Punya anak menghilangkan motor dan menghilangkan jamaah, mana yang dimarahi? Menghilangkan motor, bukan menghilangkan jamaah. Aneh, sangat aneh. Kehilangan kedudukan akan tetapi dengan kondisi jiwa hati yang stabil, dalam arti tingkat ketenangan yang stabil. Orang tidak punya apa-apa, stabil ketenangan. Dan mendapatkan miliaran rupiah dengan pikiran yang tidak stabil, mana yang lebih dipilih?
lebih milih dapat miliaran dengan pikiran jiwa yang tidak stabil. Nah, ini perangkap sebetulnya. Maka di dalam psikologi harta begini, saya pernah riset dalam Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan harta itu terminologinya tidak ada yang baik. Aneh. Pertama, emas itu dalam bahasa Arabnya dahab, artinya hilang, pergi. Dahab itu emas, artinya pergi, akan hilang. Kemudian harta itu terminologi Al-Quran mal. Mal itu adalah doyongnya pola fikir. Mala yabilu mel, artinya doyong. Orang tidak bisa adil, orang yang tidak bisa bijaksana karena uang. Orang tidak bisa objektif itu karena uang. Kalau tidak percaya, saudara punya calon politik. Yang satu bijaksana tidak ngasih uang, yang satu tidak bagus ngasih uang. Mana yang saudara puji? Yang satu orangnya baik, bijaksana, tapi tidak ngasih uang apa-apa. Yang satu ngasih sebanyak uang, tapi tidak bagus rapotnya. Mana yang saudara puji? Mana yang saudara condongi? Ini pengaruh. Karena harta itu mal. Mal itu doyong. Coba lihat di semua kamus bahasa Arab. Mal itu artinya doyong. Mala yamilu mailan fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah. Mel itu doyong. Kemudian ardun, bumi, tanah, itu filosofinya juga memprihatinkan karena ardun itu dari kata arodoh, rayap. Bumi ardun, rayap ardun. Habis sudah. Nanti ada lagi pekarangan, perkebunan. Itu bahasa Arabnya doy'ah, artinya sia-sia, hilang. Nah ini, maka saya izinkan saya cerita sedikit. Ada Menteri Kesehatan OPEC dari Arab Saudi. Namanya Hisham Nadir. Beliau adalah Menteri Kesehatan dari Arab Saudi yang mewakili di OPEC. Nah ini ya. Beliau ini tentu orang kaya karena Menteri OPEC. Bayangkan, Menteri Perminyakan OPEC. Nah, beliau ini punya anak sakit di Amerika. Sakitnya itu otaknya banyak ulat. Namanya Hisham Nadir, Menteri OPEC. Putranya ini otaknya itu mudawat, dimag mudawat. Mudawat itu penuh ulat, penyakit langka. Tidak tahu saya, kira-kira kalau sekarang tuh diagnosanya apa itu? Otaknya penuh dengan set, otaknya penuh dengan ulat. Anaknya Hisham Nadir, Menteri OPEC dari Arab Saudi. Akhirnya dibawa ke Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika Serikat harus dua pilihan. Kalau dioperasi antara mati atau cacat.
mati atau cacat. Tapi sebelum dioperasi, bapaknya ini, Profesor Dr. Hisham Nadir ini, lari ke kota Madinah. Karena kota Madinah itu ada hadis, debu Madinah itu untuk mengobati lepra. Rawahu Tirmidzi. Hadisnya dhaif. Tapi meskipun hadis dhaif, itu tetap diamalkan. Ahmad bin Hanbal mengatakan al hadisud dhaif ahabbu ilayya min ar-ra'yi sahih. Hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat yang benar. Akhirnya dia lari dari Amerika Serikat ke kota Madinah untuk minta izin makam Nabi dibuka. Setelah makam Nabi dibuka, debu makam Nabi diambil oleh Menteri Hisham Nadir ini. Debu makam Nabi diambil, dibawa ke Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika. Begitu dibawa ke Amerika, dioles-oleskan di kepala anaknya. Karena anaknya besok mau dioperasi. Kalau dioperasi mati atau cacat. Debu makam Nabi ini dioles-oleskan. Padahal dia Wahabi. Mohon maaf, dia Salafi Wahabi. Tidak percaya begitu-begitu. Tidak percaya semacam keramat-keramat ada debu dioles-oleskan, tidak percaya. Tapi ini darurat. Nah, ini darurat. Darurat dia. Tawassul dia nggak percaya. Tapi karena ini darurat, debu makam Nabi itu dibawa ke Amerika Serikat dan dioles-oleskan di mana? Kepala. Dengan izin Allah mau dioperasi. Komputer itu dilihat oleh para dokter, ulatnya itu hilang semua. Ulatnya hilang semua. Nah, ini adalah kekuatan nur yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ada Nur Wirai, ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sembarangan, Pak, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debu makam Nabi diyakini dengan izin Allah. Akhirnya sembuh. Habis itu Hisham Nadir itu suka tawassul. Suka tawassul. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, ada yang disebut dengan nurul qanaah, cahaya menerima apa adanya. Kalau dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani, ada tafsir Ruhul Bayan, ada tafsir Ruhul Ma'ani. Kalau di dalam tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan bahwa Qarun itu pakar kimia. Qarun itu pakar kimia. Penemu mesin diesel itu namanya kan diesel. Saudara baca dalam buku ensiklopedia Oxford. Diesel itu ilmuwan, orang pinter, bikin mesin diesel. Kita ini para kiai, para ustadz naik penter pakai mesin itu. Ketika mengalirkan air di tambak pakai diesel. Innova Solar pakai diesel. Itu penemunya diesel.
Tetapi dalam ensiklopedia Oxford disebutkan di situ, diesel ini ilmuwan memberi manfaat pada manusia, tapi dia matinya bunuh diri. Subhanallah. Orang kaya, jenius, memberi manfaat pada manusia, tapi dia sendiri matinya bunuh diri. Kenapa ini? Orang sehebat dia bisa bunuh diri. Ada stres apa di sana? Maka dalam hal ini tanamkan nur yang ketiga, 43 kali kata nur dalam Al-Quran, nurul qanaah, menerima apa adanya, makan yang di depannya. Karena di depan saya ini adalah minuman jahe, saya cari teh dari tadi, dan goreng-gorengan kok belum ada di sini. Ini nurul qanaah. Jadi nurul qanaah, cahaya apa adanya. Ini penting sekali dalam hidup. Pak Nasir, mantan Perdana Menteri, itu pernah kehilangan putranya meninggal dunia di kolam renang. Pernah kehilangan putranya meninggal di kolam renang. Sedih sekali beliau karena anak meninggal dunia, anak Perdana Menteri. Ya bagaimana meskipun sehebat Pak Nasir, ya sehebat beliau negarawan, tapi kehilangan anak itu sedih sekali. Tapi nasihat yang bisa menanamkan dalam hati Pak Nasir bisa tenang, itu qanaah dan ridho dengan takdir Allah ditanamkan ketika Kiai Haji Agus Salim bertakziah. Kiai Haji Agus Salim bertakziah ketika Pak Nasir kehilangan anak meninggal dunia di kolam renang, tenggelam. Itu ditanamkan cahaya ridho, cahaya qanaah, cahaya ridho. Dan hidup ini para kiai, tidak ada sukses yang sempurna. Dan semua itu lelah. Hidup di dunia ini dalam teori Al-Quran tidak ada yang tidak lelah. Karena yang disebut tidak lelah itu hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah di surga tidak ada lelah. Tapi selama di dunia kata Al-Quran, faiza farogta fansab. Apabila kita selesai satu program, kita akan lelah dengan program berikutnya. Apabila kita selesai dengan satu rencana, kita akan dilelahkan oleh rencana berikutnya. Anak kita sukses, lelah lagi kita mikirkan jodohnya. Jodohnya sudah ketemu, lelah lagi kita mikirkan anak kita ini kok gak rukun sama istrinya. Anak kita sudah rukun, lelah lagi kita mikir kok lama gak punya anak. Setelah punya anak kita lelah lagi mikirkan kok belum kerja. Setelah kerja kita lelah lagi kok belum punya rumah. Dan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya di dunia. Maka hati-hati. Kata tafsir Tontowi Jauhari, mohon maaf, tafsir Al-Jawahir karya Tontowi Jauhari, penelitian di Jerman, orang yang umurnya pendek-pendek itu diantaranya, mohon maaf jangan tersinggung, ini cuma cerita ini ya, wong sing umure rapate dawa tukang nyembelih kewan. Menurut di Jerman ya, bukan di sini ya. Jadi di Jerman itu diteliti sing umure rapate dawa-dawa siji tukang motong kewan. Yang kedua dokter.
Dokter tuh umurnya jarang yang panjang. Dokter jarang yang panjang. Agak member Pak. Karena dokter ini ketularan sama berbagai virus. Karena dia bersinggungan dengan pasien. Itu jarang yang umur panjang. Yang ketiga, yang suka minta proposal. Ini ada kitabnya ini. Betul. Saya punya kitabnya, yang suka proposal itu jarang umurnya yang panjang. Hati-hati ya. Ini di dalam tafsir Tontowi Jauhari. Karya Tontowi Jauhari, tafsir Al-Jawahir. Di antaranya orang yang umurnya sulit panjang, itu orang yang memikirkan terus untuk minta bantuan proposal. Itu ada di situ, disebutkan di situ. Maka hati-hati, karena tahiyat mikir itu, sholat tahajud mikir itu, makan mikir itu, tidak ada berhentinya. Maka hati-hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan tangan di atas lebih afdol daripada tangan di bawah. Ini kuda umur pendek, nurul qanaah, cahaya menerima apa adanya. Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi pejabat para kiai, saya baca dalam sebuah tulisan Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tamah, karya Habib As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ad-Da'watut Tamah. Umar bin Abdul Aziz itu punya istri yang paling dicintai di antara beberapa istrinya. Tapi begitu beliau menjadi penguasa, istrinya ditawari, "Bu, saya sekarang menjadi khalifah. Saya takut karena kamu istri yang paling aku cintai mempengaruhi dalam pikiran saya mengatur negara." Coba, ini luar biasa ini. Saya ini khalifah, sedangkan kamu ini istri yang paling aku cintai. Aku takut kamu itu mempengaruhi saya, pikiran saya, nanti mempengaruhi saya mengatur negara. Mumpung belum terjadi, istri yang paling aku cintai, kamu aku cerai. Dicerai aku. Dicerai oleh Umar bin Abdul Aziz. Takut mempengaruhi Umar bin Abdul Aziz dalam menata pemerintahan. Luar biasa. Ini berat tuh. Teori ini berat. Ini Umar bin Abdul Aziz.